Bini orang deh, telepon sama dia. Apalagi yang tukang potong rambutnya Pak Sawah itu. Yayan Salon. Aduh. Ini kalau denger Umi marah nih. Kalau air rupiah dari kran ya aku percaya. Ya Mbah. Kita ngeliat sendiri malah itu. Lihat utang sama saya 50 3 kali nggak pernah bayar sampai sekarang. Si Opa itu pinjam duit sama saya 50 kali nggak pernah bayar. Kalau orang cuma ongkrah-ongkrah kejelekan orang, aib orang, ya suatu saat pasti akan dibuka kok aibnya sama Allah. Gitu loh. Jadi makanya aku santai. Kalau si Opa atau Rete ini nggak segera-gera telepon sama saya mengakui kesalahannya dia, gua bongkar. Kalau enggak, lo bikin konten video bahwa saya salah Jok, saya minta maaf, saya disuruh si A si B untuk mengeluarkan Anda, kan gitu aja, simpel kan. Ya kalau enggak, gue bongkar semua. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf mengancam-ancam dengan masa lalu saya, ya aku kira dinda. Saya orang buruk kok. Saya orang buruk kok. Saya bukan orang baik kok. Tapi buat saya orang buruk yang pengen berubah menjadi orang baik. Ketika ada yang membukakan aib saya, enggak apa-apa. Yo itu berarti hasil dari yang dulu saya lakukan. Uang 1 miliar itu yang di atasnya doang 100 juta, yang di bawahnya celananya Opa, celana panjang sama baju. Harus seakan-akan penuh gitu. Ini harus melibatkan keamanan setempat karena ada kasus-kasus yang sangat luar biasa yang jarang diketahui oleh seseorang. Nah, di sini Rete mengeluarkan Anda, jadi maksudnya ini Rete mengeluarkan saya. Ini di grupnya ya, ini satu. Ini katanya kan apa itu? Saya enggak gitu ya. Terus di sini ada lagi, nah ini Opa Vian mengeluarkan Anda. Nah, ini di grup. Nah, di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam damai seluruh alam. Nah, di kesempatan malam hari ini saya lagi membahas Opa lagi, atau membawa nama Rete atau Prongos. Dari kemarin itu kan banyak apa tuh, saya nggak ngeluarin kok, saya nggak pernah ada masalah kok. Nah sini, nah di sini Rete mengeluarkan Anda, jadi maksudnya ini Rete mengeluarkan saya. Ini di grupnya ya, ini satu. Ini katanya kan apa itu, saya enggak gitu ya. Terus di sini ada lagi, nah ini Opa Vian mengeluarkan Anda. Nah, ini di grup. Nah, di grup WA di Padepokan Sono. Jadi secara tidak langsung itu saya itu pertama dikeluarkan dari grup. Di saat saya pas pulang sampai rumah itu baru dikeluarkan. Bukan masih di sana, bukan. Nah, begitu ya dulu ceritanya itu. Jadi kalau ngomong nggak tahu ya bohong gitu. Ini ada buktinya gitu, ya kan? Nih, ini saya kecilin dulu. Mana yang cara kecilinnya? Nggak bisa kecilin lah. Nah begitu ya dulu. Jadi ngomong nggak tahu itu bohong. Itu masih skrenanya masih ada dan masih saya masih saya simpen ya. Mungkin ini juga disuruh sama Samsudinnya juga bisa, mungkin secara tidak langsung kan. Kalau yang ngeluarin ini Samsudin kan nggak etik, kayak mungkin begitu, makanya nyuruh si Prongos
alias Opa itu. Nah, di grup lain yang dibilang santri goib itu tadi yang ngeluarin saya adalah si Rete. Dari situ pun saya juga apa itu, sebulan nggak ditanya di situ. Dapat Honda Jazz, siapa yang dapat Honda Jazz? Itu cuma konten. Tadinya saya cuma kepengen bawa nama baik dia awalnya itu. Sebenarnya nggak dapat apa-apa saya. Cuma framing yang saya biar nama dia itu tadinya baik. Ternyata gian udah namanya baik, gua diseplak, ditendang. Sebenarnya saya ditendang nggak masalah, tapi caranya punya etika baik. Jok, besok nggak usah balik. Karena di sini sudah beres. Nah, gitu aja simpel kan. Jadi saya pas dikeluarkan itu pas pulang dari sono nyampe rumah, bukannya pas ada di sono enggak. Kalau pas ada di sono gua tanya langsung. Jadi apa yang dia lakukan si Opa Marete itu sama cewek Nirmala atau apa itu Mbah Di atau dukun-dukun itu semuanya adalah settingan atau konten drama, konten hiburan. Nah, dia yang bawa si Opa sama si Rete juga. Di saat ada pengobatan, Gus Samsudin didatangi dukun-dukun itu semuanya settingannya si Opa Pian. Nah, settingannya si Opa Pian. Opa Pian sendiri yang bawa Joko Lanang, preman itu yang bawa dia. Dari Sumber Wanjing Wetan, Malang, Jawa Timur. Yang ngaku-ngaku orang Banyuwangi, namanya Joko Lanang. Nah, paham kawan-kawan ya? Yang santang, nah nanti saya bongkar nanti. Akan gue korek satu persatu sebelum dia telepon ke saya atau minta maaf ke saya, baru saya korek satu persatu. Ini harus melibatkan keamanan setempat karena ada kasus-kasus yang sangat luar biasa yang jarang diketahui oleh seseorang. Ya, biar kamu merasakan juga. Saya kemarin sono itu pulang dikasih 1 bulan dikasih duit 1.500.000 diamplopin. Itu yang ngasih bininya Mbak Umi Eha. Yang bulan kemarin. Kalau yang bulan pertama enggak. Kalau bulan pertama kan saya bikin dagelan selama 2 bulan tuh mendukung dia. Itu beda. Tapi sekarang, oh kok caranya begini nih. Oh ternyata cara mengeluarkan orang ini tidak ngomong, tapi dibikin nggak betah. Bergaji sekian nih. Gitu. Alasannya puasa nih, para santri alasannya puasa. Ya memang sebagian ada yang puasa, tapi sebagian yuk makan. Saya omongkan semuanya karena apa yang saya sampaikan itu kenyataan gitu, bukan hanya drama-drama atau dagel, bukan. Drama itu yang kena santet itu drama. Joko Arek muntah tusuk sate itu drama. Opa Pian kena santet itu drama. Itu hanya konten hiburan, jangan di framing itu kenyataan atau asli ya. Saya nggak mau. Karena apa? Karena kalau di framing itu asli, seakan-akan saya itu ditolong. Joko Arek nggak tahu diri sudah mau mati ditolong. Nah itulah nih buat alasan mereka di situ. Padahal saya sakit aja kagak. Santet itu saya paling orang yang nantang oknum dukun santet itu saya. Yang bongkar persantetan itu saya. Santet itu di dunia nyata ini cuma ada 3. Santet psikologi, santet media racun, dan santet angin kuantum namanya. Nanti saya bongkar semua. Kalau si Opa atau Rete ini nggak segera-gera telepon sama saya mengakui kesalahannya dia, gua bongkar. Kalau enggak, lo bikin konten video bahwa saya salah Jok, saya minta maaf, saya disuruh si A si B untuk mengeluarkan Anda, kan gitu aja, simpel kan. Ya kalau enggak, gua bongkar semua.
sampai yang santang nanti bongkar semua, karena itu berbahaya. Dulu yang 1 miliar itu sebenarnya tidak Kang Joko, enggak, itu cuma konten hiburan yang di framing beneran, konten semua pokoknya konten ya, konten hiburan. Uang 1 miliar itu yang di atasnya doang 100 juta, yang bawahnya celananya opa, celana panjang sama baju, seakan-akan penuh gitu. Karena opa ini orangnya paling berbahaya dia. Sama saya aja sebulan nggak nanya awalnya di sono. Sebulan itu habis lebaran nggak ditanya saya. Ini kenapa orang ini kok nggak nanya saya? Biasanya pergi bareng sama saya kok nggak nanya. Saya aja pernah diajak ke sono ke sini, sekarang pergi sendiri gitu. Karena dia yang megang kunci mobilnya dari situ. Jadi setiap pergi itu saya ditinggal gitu. Itu hampir 1 bulan. Nah disitulah akhirnya saya turun di pengobatan, karena di pengobatan situ kan banyak yang harus kita bantu kan, banyak yang sakit. Saya merasa, hati saya itu merasa tersentuh gitu loh, karena saya memahamin orang sakit ini obatnya ini, obat ini, saya lebih paham itu, sedikit-sedikit paham. Oh pakai bekam aja bisa nih orang ini, orang stroke ini kita bekam sembuh nih. Karena saya pernah belajar akupuntur dulunya, belajar bekam itu pernah belajar saya. Kalau Pak Rete itu sebenarnya orangnya banyak jujurnya sebenarnya. Saya katakan apa adanya, banyak jujurnya kalau Rete itu. Cuma Rete itu mengikuti jejak di situ karena mungkin merasa kerja ya, terus merasa ikut orang ya gitu. Sebenarnya sifat dan hatinya jujur kalau Rete. Tapi kalau Opa busuk dia, bahaya dia tukang ngadu-ngadu. Saya aja dibilang di pondok minum katanya lucu. Coba Rek minum minuman keras ya, saya seumur umur nggak pernah minum, nggak tahu minum saya itu opa-opa ini kan rencananya double berjamaah ya Pak. Itu Pak Bian alias Prongos ini punya rencana mau double penipu berjamaah. Hati-hati, Anda deket-deket sama saya, diajak main-main, ternyata Anda main-main sama saya. Ya udah ya, kalau main-main bisa mainin kan gitu. Karena saya tuh orangnya susah. Kalau ajak bener-bener, kalau Anda mainkan saya, gua mainin kan gitu. Nih di Blitar sini artinya semua orang udah pada geram sama Samsudin, karena semua udah pada tahu kedobolannya. Nah itu tergantung sono ya. Karena kalau saya masyarakat di situ, habis itu. Kalau saya orang situ loh, habis buat tendangin satu persatu kalau saya. Kalau saya asli orang situ. Karena bahaya orang-orang begitu. Saya aja yang lahir batin membantu sehati ya, untuk menunjukkan pengobatan yang benar tanpa rekayasa, tanpa settingan, dan bahkan orang diobati itu bisa merasakan kesembuhannya, yaitu terapi bekam dan obat herbal, bekam dan herbal. Setelah itu baru kita hipnoterapi, riset pikirannya, alam bawah sadarnya, pikirannya yang mempunyai angan-angan yang jelek, yang mempunyai rasa trauma. Contoh dia meyakini, wah diriku kena santet, diriku kena sihir. Nah itu sebenarnya kan psikologinya dia sendiri. Kita hipnotis, kita dalamkan masuk alam bawah sadar, kita riset tuh kata-kata yang dirinya kena santet, kena hipnosis, kena santet, kena sihir gitu. Hipnosis itu positif untuk meriset alam bawah sadar, pikiran yang mempunyai rasa meyakinin ya, diriku kena santet, diriku kena sihir. Ini cocok dihipnotis. Dihipnotis hilangkan rasa yang yakinnya kesantet itu tuh, kita hilangkan dari pikiran mereka. Kalau kita pinter mainnya ya bisa main film di framing beneran. Alasannya Joko Arek kalau nggak ada saya mati, dia udah saya tolongin. Itu kan konten hiburan, drama.
framingnya itu melulu dari dulu. Jadi seakan-akan saya itu beneran digotong-gotong, itu beneran sakit. Joko arek modar mampus kena santet. Nah, itu kan suruhan dia, suruh acting. Gue pikir biar tontonannya rame, ya kan, namanya hiburan. Kok semuanya framing, kamu harusnya terima kasih sudah ditolong, kalau nggak ada Gusnya mati. Orang praktek hipnosis ikut-ikut praktek hipnosis. Tapi sugestinya nggak disampaikan, hanya orang tidurkan doang tekan. Ada ketawa gua, Adrit. Salam damai seluruh alam. Karena seminggu yang lalu habis ngeluarin saya tungguin tuh. Pertama saya dikeluarkan oleh Opa Pian ya, dari grup. Keduanya saya dikeluarkan grup yang hantu-hantu Saridin tuh, santri goib. Nah, dimasukkan santri goib, dikeluarkan oleh Opa. Ketiga, YouTube saya hilang. Tapi saya nggak nuduh kalau YouTube saya hilang, itu nggak nuduh siapa-siapa ya. Hilang biarin aja, karena email saya juga ada di sana sebenarnya, ada di editor sana. Cuma itu nggak masalah, saya nggak nuduh siapa si A si B. Yang penting udah hilang, udah ikhlas lahir dan batin. Terus saya bikin lagi YouTube yang baru ini. Joko arek nggak mau sholat. Saya nggak mau sholat itu bukan saya nggak sholat, saya sholat setiap hari aktif. Cuma saya nggak mau sholat di berjamaah itu karena direkam ya, suruh sholat tapi direkam itu loh. Saya nggak mau, memang saya nggak mau itu, karena bagi saya nggak ada etika baik kalau sholat direkam, karena urusan kita sama yang kuasa, nggak usah ditunjuk-tunjukkan ke orang. Memang itu saya nggak mau, kalau untuk direkam nggak mau. Tapi kalau minum-minum itu bohongnya minta ampun, itu luar biasa fitnahnya. Itu info dari mana itu bisa ngomong begitu? Aduh, bahaya itu, berani banget ngomong sama saya begitu. Ntar ketemu di jalan sama saya nggak bisa ngomong baru, aduh, si prongos, hanya demi duit ya, Anda rela ngomong ke sono ke sini yang nggak bener. Bahaya kamu itu, prongos. Sadar kamu, sadar, mulai sekarang sadar, tobat ya. Takutnya nanti kamu ketemu di jalan mas saya nggak bisa pulang lagi kamu. Sadar, satu rombongan di situ, sadarlah. Jangan kau teruskan lagi, malu-maluin lah. Pondok drama, malu lah. Ya kan, malu. Maksudnya minumnya minuman keras, maksud mereka mungkin itu. Masa pondok saya buat minuman, lucu. Fitnahnya itu loh, waduh luar biasa. Orang kalau bisa ngomong harus bisa membuktikan kan gitu. Kalau saya bisa ngomong bisa saya buktikan, bukannya ngomong gitu. Ya prongos itu loh malah nggak sholat kagak. Saya di situ 3 bulan nggak pernah dia lihat sholat saya. Si prongos, Opa itu malah nggak pernah sholat. Tanya Mbah Singon, di sana pernah lihat selama 2 bulan pernah nggak sholat? Nggak pernah. Cuma pakaiannya doang, dia pakai kopiah, pakai sorban. Saya nggak pernah pakai sorban begitu. Malu malah di hadapan orang banyak. Takutnya hanya nampang-nampang doang. Nanti ditanya surat Al-Fatihah aja artinya apa nggak tahu. Orang bisa membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirobbilalamin, artinya apa nggak tahu. Aduh. Dapat Onda Citi. Nah, ini saya jelaskan Onda Citi biar kawan paham ya. Opa Pian itu ngambil mobil di dealer tanpa DP, tapi setelahnya tinggi, di atas 6 juta nyampe 7 juta setiap bulannya, itu tanpa DP. Tadinya saya juga mau ngambil, pas Gusnya ngomong kalau mau ngambil ke sono Jok, ini dealernya ini. No, pas saya ke sono sendiri, saya ke sono itu, aduh bahaya, setorannya tinggi banget. Setorannya tinggi banget gitu.
Jadi ngambil mobil dari dealer tanpa DP, setelahnya tinggi. Itu selama 4 tahun sampai 5 tahun. Promo sama perempuan Jawa Timur ya memang bener ada itu dulu cewek itu pernah ya nggak tahu lah, itu ada rahasia yang tidak kita ucapkan di publik ya. Saya sebenarnya masih punya rasa hati. Kasih apa ya, dikasih di depan kamera, namanya konten kan bisa aja. Ilmu segoro macan itu sebenarnya sanepan. Orang Jawa mengatakan segoro macan, berarti Anda itu suruh diem, suruh ngalah, suruh ngalem, ngalah, ngaleh, ngamuk. Segoro macan itu maknanya itu apa? Itu sanepan Jawa. Jadi sifat Anda harus punya sifat kalem, sabar, menerima. Sekali dua kali Anda disalahin orang, diludahin orang, suruh diem. Keempat kalinya baru ngamuk, ngaleh, ngalem, ngalah, mingkir, ngamuk. Nah itu segoro macan. Itu ilmu Jawa tapi sanepan sebenarnya itu. Saya berani berkata jujur apa adanya. Bila mana ada yang nggak terima, saya dipertemukan, dibuktikan, monggo. Ya, siap segala-galanya. Dan di sini sudah saya hadirkan 3 orang yang pernah melihat kesaksian di situ. 3 orang, 4 sama saya. Di situ yang sudah dikeluarkan Sujiwo, Supri, saya. Ya, 3-tiganya ini dia mengetahui sejarah di luar semua. 3-tiganya ini. Hati-hati mama saya. Kalau main-main sama saya itu harus sehati. Perjanjiannya ngomong sehati, persaudaraan sehati. Tapi ya double ternyata. Sudah saya bersifat baik. Pikiran saya mudah-mudahan selama ini saya bermusuhan sama Samsudin ya, pengobatannya yang saya kritik, nah saya bisa masuk ke sana, mau saya tunjukkan cara pengobatan yang benar, yang standar SOP. Rencana saya di situ maunya. Kan saya tunjukkan terapi bekam, obat herbal, dan saya tunjukkan hipnoterapi untuk meriset alam bawah sadar pikiran manusia itu yang mempunyai pemikiran was-was. Contoh satu aja ya. Ini ada seseorang sakit ya. Sakit, dia meyakini dirinya kena santet, kena sihir. Nah, orang ini gampang banget kita sembuhkan lewat hipnoterapi. Kita hipnoterapi alam bawah sadar masuk, jebret. Dia tengah tidur, tengah sadar, kita hitung 1 sampai 10 setiap hitungan dan setiap hembusan napas Anda. Nah, disitulah kita riset tuh pikiran dia itu. Santet itu permainan psikologi, permainan pikiran. Makanya Anda kalau percaya adanya santet, Anda ya kena santet. Tapi kalau Anda tidak yakin dan tidak percaya adanya santet, Anda ya tidak kena santet. Walaupun santet itu ada. Santet itu ada, santet tergolong ada 3. Tapi jangan diyakinin dan jangan dipercayai banget. Kalau kamu meyakinin dan mempercayai, ya Anda juga kena. Gampang dimainkan pikiran Anda oleh orang lain walaupun dari jarak dekat atau dari jarak jauh. Kalau dimainkan jarak jauh namanya kuantum, santet angin. Kalau dekat namanya santet psikologi. Kenanya pikiran gelombang alfa detanya sudah ngeblank. Kalau santet yang apa itu sama kawan-kawan kita sendiri, biasanya mainnya santet media racun. Itu masuknya lewat makanan atau minuman. Jadi minuman kita kalau kena santet, dimasukin santet, itu di sini nggak ada bayangan kita nih. Kalau kita tengokin bayang kita nggak ada. Itu jangan diminum, itu ada santet racunnya.
Jangan mencari orang yang sehati, nggak akan ketemu Kang Joko. Iya, yang sehati ternyata diri kita sendiri. Pikiran, rasa, dan hati kita sendiri. Yang sehati itu diri kita sendiri. Kalau sama orang lain ya teman atau saudara. Musuh yang paling bahaya itu teman kita sendiri atau orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Itu rata-rata. Alasan Anda keluar ini belum jelas. Tadi sudah saya jelaskan, tonton dari atas. Masa saya jelaskan berkali-kali. Saya dikeluarkan di situ oleh Opa Pian lewat grup Pak Depokang situ. Kalau yang namanya dikeluarkan dari grup, ditanya diem aja, berarti kan secara tidak langsung dia mengeluarkan. Mungkin saya itu berbahaya di situ karena apa? Saya salah satu orang yang tidak setuju tentang pengobatan dagelan. Ya, itu saya kalau ngobati orang niatnya lahir dan batin. Kasihan lah sama orang-orang yang sakit, kasihan, bener kasihan. Apalagi dia nggak punya duit, sampai nelpon ke rumah, duitnya kurang, harus kamu jual ini dulu, jual kambing dulu karena ini duitnya kurang tuh. Itu kata-kata begitu banyak, kasihan gitu dengar orang-orang begitu. Padahal obat-obat itu di herbal banyak banget, yang murah juga banyak. Harga 300.000 untuk menyembuhkan orang, banyak herbalnya dari daun-daunan. Kalau nggak mau beli herbalnya, nelpon saya tunjukkan caranya. Cuma daun-daunan kita cari banyak di luaran. Siap Bang Ferry. Gendamnya kan Pak, gendam lewat hati. Kalau gendam beneran ya bahaya. Ya kan? Makanya orang begitu belajarnya nggak jadi-jadi. Belajar hipnosis nih duluan orang nggak jadi. Ada. Itu ya dulur ya. Jadi selama ini dalam kerusuhan itu ya Opa Pian alias Prongos. Kalau Gus Samsudin manggilnya dia Boneng. Gus Samsudin yang manggil Opa itu Boneng. Sebenarnya kalau masalah sifat kebaikan itu Gus Samsudin sebenarnya baik sebenarnya. Tapi ya kalau dia ngikutin si Opa ya ada lagi nggak rusak dia. Apalagi main-main sama saya, habis kamu. Opa itu nggak bisa apa-apa, coba nggak percaya, tes aja deh, tes di situ. Kan dulu dia kan sering-sering sok-sok ngobatin orang itu kan. Nah, itu kan settingan. Yang diobatin juga temennya sendiri, cuma di depan orang banyak aja. Tapi dari setting, nanti pas ada orang banyak kamu saya obatin, nanti kamu harus beginian gitu. Buat ngisi konten itu, buat ngisi hiburan dia, konten YouTube dia biar banyak penontonnya, setorannya tinggi. Kalau ada saya nggak boleh begini kan bahaya. Nah, mungkin aku yang difitnah begitu, Joko Arek minum di pondok. Nah, itu kan fitnahnya luar biasa. Konten Gus Samsudin tentang tabul semuanya konten hiburan kok, buat hiburan. Konten hiburan yang di framing beneran. Jadi si Opa ini melihat saya itu merasa mungkin Joko Arek sama Mbah Sinyo ini bahaya nih. Kalau dia nggak setuju tentang pengobatan trik-trik ya bahaya nih, mungkin begitu. Nah saya kan orangnya nggak mau diajak yang aneh-aneh. Orang sakit kok diajak gibul-gibulan. Orang sakit itu ya sakit beneran, ya diobatin beneran. Saya akui kalau masalah sifatnya Gus Samsudin baik, saya akui baik sifatnya. Cuma dia ngikutin omongan orang sono sini. Ya Opa itu sebenarnya penghasutnya itu Opa itu. Guru besar kok, gampangnya mendasut orang. Diomongin begini percaya, belum pernah melihat percaya lagi ada. Kecuali Anda menyaksikan sendiri ya gitu. Makanya udah saya katakan, kalau melihat jangan pakai mata, pakai hati.
Ya kan, pakai hati. Anda bisa melihat dari jauh sono pun bisa. Kalau hatimu terbuka, hatimu baik dan tulus dan bijaksana. Kang Joko dulu hipnotisnya berapa? Siapa gurunya? Guru saya banyak hipnotis saya. Ada Mbah Singo, ada Romo Dewa, ada Awe, ada Jubah Hitam, ada Gus Makvin. Guru hipnotis saya ada 9 saya. Ya, saya dulu belajar hipnotis bukan sekali 2 kali, enggak, banyak saya belajar hipnotis itu. Dari tahun 2009 sampai 2010 itu saya gentayangan di tempat spiritual itu. Saya nggak merasa saing-saingan, enggak. Orang saya nggak pernah ikut-ikutan yang aneh-aneh. Saya di rumah itu kerjanya bikin obat, bikin jamu, bikin ramuan. Itu pun saya jual sampai mana-mana, hampir Jawa Tengah, Jawa Timur itu setiap bulan ngambilnya ke saya terus. Ada yang store ke Singseng, ada yang store ke toko-toko, itu banyak udah ambilin sendiri, ngambilin ke rumah banyak. Baru bulan-bulan ini aja saya upload di YouTube karena melihat orang sakit kanker sakit stroke, obatnya sampai juta-jutaan, sampai 10 juta lah, 25 juta, padahal habis 2 juta itu udah sembuh. Kalau di herbal, tapi namanya kalau ketemu orang yang apa itu, orang bisnis ya, entalan ya, habis duitnya. Terus preman itu semua bayaran siapa yang bayar itu, yang cari. Kok Joko Lanang, preman ini bayaran semua. Makanya dia kalau ada preman-preman begitu saya nggak boleh nongol. Kalau saya orangnya kan kejem, gua tendang beneran, gua bacok beneran kalau saya gitu. Makanya kalau ada begitu saya nggak boleh ikut-ikutan, katanya jangan, biar seupa aja yang ngurusin. Nah, ternyata bawang dia sendiri. Coba kalau orang daerah mana itu, Bah? Malang, Sumber Manjing Wetan. Nah, mungkin di sini Sendang Biru. Mungkin di sini ada kawan-kawan yang dari Sumber Manjing Wetan. Nah, itu orang itu dari sono tuh. Preman-preman bayarannya ngaku orang Banyuwangi itu bahaya, ngaku orang Banyuwangi lagi. Aduh. Opa Pian itu saya kenalnya dulu sama Gus Arya. Awalnya kenalnya dari Gus Arya di Pekalongan, Gus Arya. Nah, di tempat Gus Arya dibuang di sono. Udah nggak dipakai. Nah, lari ke tempatnya Gus Samsudin. Nah, di situ dari kompor jadi kompor-komporan dia. Hampir santri-santri di situ pun nggak dianggap sama si Opa itu sebenarnya. Itu si Opa yang licik itu. Ngomong di labnya, siapa konten YouTube yang tidak mendukung saya unsubscribe, katanya. Ada yang kritik saya, tolong di unsubscribe, kata dia. Aduh, kayak yang tukang subscribe itu orang kamu atau gimana? Kalau ngomong kok nggak dipikir dulu gitu loh. Memang orang ini kalau belum pernah makan sate apa? Sate kayu ya begitu. Kalau nggak kolak sandal. Jadi ngomong itu seakan-akan dia yang paling benar, orang lain salah semua. Padahal dia sendiri nggak bisa apa-apa. Bisanya hanya ngedobel, kalau malam nelponi cewek-cewek yang ada di TikTok. Dukun TikTok itu kelihatan ada cewek yang melening lagi, deketin, seakan-akan temennya, dibaik-baikin.
minta nomor WA. Ini orang duit telepon sama dia. Apalagi yang tukang potong rambut ya Pak, siapa bahas yuk? Yayan Salon. Aduh. Ini kalau denger Umi marah nih. Yayan Salon Mi, jangan marah Mi. Saya saksinya. Ada Yayan Salon. Ntar saya bongkar ke tengah Yayan Salon, mah kecil-kecil kamu nggak bisa bergerak apa-apa lagi. Dunia penuh sandiwara, lantur, si buneng. Badan aja udah kayak lihat kena angin aja kabur. Ya opa itu sendiri yang tukang minum, suka ngapa itu, opa itu sendiri yang dia yang ngomong. Mana ada sih pondok buat minum, nggak ada. Itu mah waduh luar biasa itu fitnahnya ini. Bahaya itu seopa itu ya gini. Sama Mbak Singo aja kadang-kadang nggak nanya, padahal Mbak Singo trainer loh, trainer hipnosis lah. Iya, waktu pertama Mbak ya. Nah, makan aja dibayarin lo, pergi nggak punya duit, ngutang sama saya 50 3 kali nggak pernah bayar sampai sekarang. Si opa itu pinjam duit sama saya 50 kali nggak pernah bayar. Selama 2 kali tempat itu 5 kali. Pergi kemana-mana itu yang bayarin Mbah Singo itu. Minum minuman keras sama makan babi, ya opa itu sendiri kali ya. Mana ada sih pondok makan minuman keras. Aduh, ngaco lo ngomong. Semut lah. Ya namanya orang kepengen nyingkirkan orang, kepengen hancurkan orang, ngomongnya kan begitu-gitu. Mana yang kelihatan bahaya diomongin gitu. Nah, yang jelek-jelek diomongin gitu. Kamu kalau nggak percaya tanya mau Gus Arya tuh. Ada di konten YouTube-nya Gus Arya. Dulu opa gimana ya? Orangnya gimana ya? Dobel ya. Kalau air rupiah dari kran ya aku percaya. Ya Mbah, kita ngeliat sendiri malah itu. Lihat dari kran itu. Belum datang, ditaruh di dalam botol kosong diisi dari kran. Katanya apa? Air apa namanya? air asma. Air asma itu. Ya Allah Gusti, sampai begini. Orang sakit dikasih begini. Sampai saya tuh deg-degan loh lihatnya. Masya Allah. Botol asma dikasih air keran. Ya Allah. Biasanya air asma botolnya. Air asma. Isinya air keran itu. Di asma kagak, didoain kagak, bahaya. Luar biasa permainan dramanya. Saya kalau lihat juga ketawa sih situ. Sing loro Kang. Iya, misalnya sing loro. Anda kalau lebih tahu bahaya. Kalau nggak percaya sendiri kita ke sana itu kan bukan saya punya cara wah, saya itu memang isi dari organisasi kekabipan. Yayan Salon. Yayan Salon, gimana kabarnya Yayan? Nanti ini orang kalau udah denger Yayan udah kalang kabut nih. Bahaya. Sontoloyo pada kalang kabut ya. Reputasiku hancur ini. Apalagi saat opa itu di saat sama cewek mana Malang itu. Itu malah di depan orang banyak. Yayan Salon. Orang siapa yang busuk sih? Iya, Anda sendiri bisa nilai deh. Kalau nggak percaya Anda datang aja ke sono. Datang ke sono. Ada kok teman saya di sono, ada 4 orang tuh yang datang ke sono tuh belum pulang-pulang.
jam 4 di sana itu. Kalau Dia nggak tahu dia. Si Asipnya nggak tahu. Si Opa itu suruh nikah nggak laku-laku, siapa yang mau dinikahin gitu. Orang kerjanya setiap malam di mana itu nunut, ya? Ngunut. Nah ini kalau ada kawan-kawan di Blitar pasti paham lah tempat ngunut, tempat ding 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 ya udah pulang pagi tidur. itu baru berdiri. Iya. Sebenarnya kalau masalah konten saya nggak masalah sih. Konten mau dia bikin drama, bikin apa nggak masalah. Yang penting jangan mengakui kalau itu nyata itu. Ngomong aja ini adalah hiburan untuk mengisi hiburan malam biar tidak sepaneng. Nanti framingannya Joko Arek ini nggak tahu diri, sudah ditolongin, kalau nggak ditolong udah mati lah. Itu kan cuma settingan, pura-pura gua di PA-pin supaya terus perut saya dikasih lem dempul ada gisti malu aku. Terus dikasih warna kayak darah, kasih ulat ulat Hongkong. Dulu mencari kocap posapam siapa yang ganti Kang? Yo ganti ya Gus Sasono lah. Orang itu suruhan, Orang itu disuruh, saya suruh mecahin suruh biar rame kontennya, nggak beneran gitu kan. biar seakan-akan benar. Saya suruh acting itu kan pintar, saya suruh selat ya pintar, jago, suruh perang jago. Emang Kita dulu main di film. dari dulu basicnya main di film pencak. Kalau untuk acting ya jago. Waktu itu dulu main dukun-dukunannya di film apa dulu Mbak? Ya, Maksudnya di apa tuh? aku loh. Dulu itu Aku di Trans 7 yang Trans 7. Penjaga Kaki Langit itu. Hah? Penjaga Kaki Langit. Penjagaan ke langit, yang dukun-dukun itu loh. Iya. Terus main prosa yang di Malang terus jadi Grandong gitu. Mak lampir. Nggak kelihatan muka aku jadi Grandong. Iya. Pakai topeng. Jadi saya itu aktor gitu ya dulu guys, bukannya apa pendatang baru, bukan. Mbah Singo ini malah pemain dukun dulu, yang dijadikan dukun. Spiritual TV. Oh Rahayu sedulur, Rahayu. Spiritual itu apa aja bisa. Jangan batasi nilai-nilai spiritual. Spiritual itu kumpul orang apa aja bisa, asal baik. Merangkul semuanya. Kita niatnya awal itu merangkul. Papian dapat mobil itu dikredit tanpa DP ya Allah. Itu Opa kredit tanpa DP di showroom, setorannya tinggi. Diberikan stiker hadiah. Nah, itu bukan hadiah, bukan, itu cuma dibikin konten biar rame. Dibikin kasih gambarnya jenggot. Gambarnya Aduh, adab dulu gitu. adab dulu sebelum nipu. Tuh Mbak Singa malah dari ludruk kan. Makanya udah saya katakan berkali-kali, hati-hati sama saya. Kalau mau sehati ya sehati. Melenceng, habis kamu. Habis totalan deh. Iya, bisa-bisa mobil tarik derer tuh. Gak bisa setoran. YouTube-nya nonton cuma 5.000, 3.000, sebulan cuma gaji yang 2 juta ya nombok banyak lah. Ada susah minum Bang di pondok, kantin bukanya siang. Oh Bunga Surga ya, waktu itu Bunga Surga pernah ke sana ya. Iya, sebenarnya. Iya, ke sana sama pas di videoin siapa tuh, Afid apa siapa, Dewa Cafe kan. Pantesan tahu aku. Itu siapa? Bunga Surga. Ya musuh kok, musuh orang lawu deh kan, salah. Ya salah besar lah. Jebolan pendadaran Eh, pol-polan. ya. Musuh orang lawu, salah besar kamu.
habis totalan ya. Gue jamin habis totalan. Apalagi cuma diancam gue laporin, aduh. Nggak ngaruh kayak begitu bagi saya. Hah? Saya nggak ngaruh. Mau diancam, mau harus dibawa ke apa, meja hukum. Apanya? Malah kamu kebongkar semua, habis total dan TA kamu. Aduh. Makanya kalau punya omongan itu dijaga ya. Ini buat pelajaran anda semua, walaupun orangnya nggak dengar, itu harus dijaga ngomong itu. Omongan itu sangat berbahaya kalau anda tidak bisa menjaga lisan anda. Belum tentu orang yang kamu ajak ngobrol itu nggak menyampaikan atau ditahan sendiri, pasti suatu saat akan disampaikan sama orang yang dituju. Kecuali anda nggak ngomong-ngomong sama orang, lah itu nggak tahu lah gitu ya. Tapi kalau kamu ngomong sama orang, apalagi di konten YouTube ngomongnya, minum di bawah pondok semua dipengaruhi, aduh, itu fitnahnya luar biasa. Aduh. Coba di pondok kan ada CCTV-nya, ya itu tunjukin lah, gitu. Ya kan? Nah, dukun sekarang kan nggak pakai terawangan, pakai CCTV. Katanya dukun sakti, pakainya apa? CCTV. Lampu isinya orang. Ada. Gimana ada buktinya? Omongan nggak ada bukti fitnah. Ya, makanya gitu kawan ya. Apa yang disampaikan Ovavian alias Prongos, kalau Gus Samsudin memanggilnya adalah Boneng, ya, itu adalah settingan, bikin film sebenarnya. Dia sebenarnya tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa, hanya sok-sokan pakai sorban, pakai kopiah, bahkan sholat pun nggak pernah. Yang saya tahu dia sholatnya cuma maghrib. Nah, maghrib itu pun kalau dia ada di musola, yang saya lihat itu udah kamarnya acak-acakan kayak tempat apa itu? Baunya. Iya, Jorok. jorok banget pokoknya dia. Hanya di depan kamera doang dia pakai sorban, pakai ini, ngomongnya dibaik-baikin. Aslinya pendusta semua. Itu yang saya lihat. Bah Singo pun lihat. Terus di situ ada orang yang pernah di sono juga pernah lihat juga. Raja Jin Gunung Lawu yang ngamuk. Ya. Terus Adin lip, ya biarin aja lip, biar dapat penontonnya biar banyak. Kalau penontonnya banyak kan sudah nggak bikin drama-drama lagi. Ya, kalau orang kalau nggak dicolek ya nggak ngamuk, ya kan? Orang difitnah ya ngamuk lah. Yang paling bahaya fitnah. Puasa ngerawat gimana bang? Puasa ngerawat cuma sebentar doang, nggak nyampe selesai. Santrinya juga makan di depan gerbang-gerbang, ngumpet-ngumpet. Banyak yang saya lihat tuh. Kalau pas bukanya doang aja syuting. Ya kan? Syuting, lagi buka. Nah, siangnya juga pada makan, nggak ngerawat. Makan nasi, rokok juga. Banyak ketemu sama saya di belakang masjid itu ya. Nempel di tembok berjejer 4 orang 5 orang lagi ngopi merokok. Siapa itu? Si Andi, si Riki. Aduh, sama aja, ngerokok juga, makan juga di belakang. Aduh, apa ya, ngaku puasa siang juga ngerokok, juga ngopi belakang masjid. Iya, belakang masjid ngerokok itu. Aduh, Untuk acak-acakan. Apalagi Eko yang bukan kesurupan itu. Tapi dia rajin, tapi Eko itu nggak nerapi orang rajin. Nah, itu nerapinya bener. Kalau Eko itu nerapinya bener. Oh, kamu kok nggak puasa? Kok malah makan siang-siang kayak saya? Kan di sini kerja bang, bukan santri. Iya, kalau Eko memang nggak. Prinsipnya kerja kalau Eko itu, makanya saya bilang itu perusahaan.
Perusahaan Pondok Drama Nusantara. PT. Drama. Siap Putra Alas. Waalaikumsalam. Yaudah ya, Dulur ya. Saya katakan berkali-kali yang dipraktekkan Opa itu adalah settingan. Dia pura-pura ngobatin orang yang di depan pendopo itu, dia temennya sendiri yang didorong seakan-akan kesurupan sembuh itu juga temennya sendiri, temennya si Opa juga. Dibawa dari Jawa Timur juga dia. Disetting di depan pasien seakan-akan Opa itu sakti dan bisa ini, bisa itu. Oke, saya akhirin dulu sampai sini. Besok kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.